Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Borok. Hari ini saya mau bahas tentang Land Cruiser GX. Ya, saya tahu posisi emblem GX ini tuh sebetulnya di sebelah kanan pintu bawah, tapi ketutupan ban serep. Jadi saya bingung mau taruh sini atau taruh di sini. Di sini kayaknya agak aneh deh. Ya, video hari ini saya mau bahas tentang Land Cruiser 80 series Bandor. Saya sudah bikin beberapa video ya tentang how to buy an 80 series. Kali ini kita mau bikin cerita tentang apa sih bedanya si GX sama si VX. Yang jelas pintu belakang itu beda banget. Nah, ini ciri khas pintu Land Cruiser GX. Kalau di luar negeri dikenal bandor. Bandor itu apa? Ban itu pintu ruangan di tempat satu farm yang biasanya bukannya seperti ini. Ada yang ngomong ini pintu seperti model ambulans, tapi kalau di Land Cruiser ini dikenal lebih ke bandor. Jadi pintunya itu bukanya bukan atas bawah, tapi kiri kanan. Nah ini aftermarket ya, ini dudukan ban serep ini dari Australia Kemar. Di sini ada handle lagi untuk buka pintunya. Jadi pintunya cukup lebar. Jadi Land Cruiser Bandor itu ada beberapa versi. Kalau yang Indonesia versinya seperti ini. Jadi kursinya turun kiri, turun kanan, modelnya ada depan. Kalau di luar negeri beda. Di Australia ada beberapa series yang Bandor. Namanya bukan GX. Jadi di Australia itu era-era tahun 90-an keluar 3 macam. Jadi yang macam pertama, yang paling murah itu istilahnya Land Cruiser 80 Series Standard. Standard ini kursinya untuk 6 orang. Jadi yang depan dia bench seat, gabung jadi satu. Kalau versi Indonesia dia model bucket seat. Kursi belakang tanpa headrest dan bahan cover joknya ini pakai fabric. Kalau yang versi Indonesia pakai vinyl. Terus ada lagi yang di atasnya itu versi RV. Nah, versi RV ini dia agak beda. Kursinya bucket seat, sudah electric window, tapi masih bandor. Dan juga ada di Australia yang mesinnya bensin 1FZ. Setahu saya nggak pernah ada versi 1FZ masuk ke Indonesia dijual resmi. Jadi semua pakai mesin 1HZ, non turbo 6 silinder diesel 4.200 cc. Oke, ini bagian belakangnya. Sekarang kita mau muter lagi sekitar mobil ini. Apa sih bedanya selain pintu belakang? Let's go. Okay. Selain pintu belakang, cukup banyak bedanya antara GX dan VX. Kita mulai bahas dari atas. Nah, di talang air sini nih, kalau GX nggak ada chrome strip. Dia benar-benar polos, seperti mobil biasa. Nah, di bawah sini kaca paling belakang sini nih. Ini one piece. Kalau VX dia model two piece bisa sliding. Ini benar-benar one piece. Jadi karetnya ini pun juga beda. Bezel belakang ini pun juga beda. Jadi kalau punya GX mau pesen kaca, mau pesen karet dan bezel belakang ini semua beda. Apa bedanya? Bagian ini sepintas sama, dulu saya nggak tahu juga. Jadi kalau yang untuk kaca split, dia di sininya lebih tipis karena ini frame window belakang ini nggak ada. Yang VX itu ada frame aluminiumnya, dia makanya lebih tebal untuk fill gapnya karena nggak ada frame tambahan sini. Bumper belakang ada beberapa komponen. Kalau yang tengah, dia kan ada aluminiumnya, itu kurang lebih sama.
Yang beda tuh ini. Karena ciri khas Bandor ini, dia nggak ada over fender. Jadi bodinya bener-bener apa adanya, tanpa over fender. Jadi nggak ada lubang-lubang, nggak ada attachment point-nya untuk si fender itu. Maka itu apron bumper belakang ini dia juga ngikutin lebar bodi, jadi lebih ramping. Kalau yang versi GX dia lebih tipis, VX lebih keluar. Tetap ada mud flap. Nah sekarang kita lihat area sini. Ban aslinya ring 16. Ini memang mobil ini pakai ring 17 dengan velg prototype dari Paco. Paco itu juga pemiliknya Toyota. Jadi asli ban itu seperti ban cacing, merek Dunlop, kurang lebih ukurannya 716 dan velgnya split rim. Ada ring seperti ban-ban truk gitu. Dan ada lubang-lubang di velgnya. Nah, bisa juga lihat di sini gadanya beda sama VX. Yang GX ini karena peruntukannya itu untuk mobil kerja, maka itu gadanya yang lebih heavy duty, pakai full float. Kalau rem versi Indonesia tetap tromol. Kalau yang VX di luar negeri ada yang belakang disc brake, tapi yang masuk Indonesia rata-rata semua drum brake. Nah, kalau wheelbase sama, lebarnya gardan sama. Jadi gardan, internal gardan kurang lebih sama. Nah, area sini kurang lebih pintunya sama, hanya nggak ada strip chrome-nya. Jadi kalau yang VX dari depan sini sampai belakang tuh ada strip chrome, belakang nggak ada sama sekali, dan yang tengah ini hanya karet biasa. Dan kalau yang VX bagian sini dari belakang sampai depan warnanya hitam. Spion samping manual. Jadi untuk adjustment pakai tangan. Dan tidak ada chrome-nya sama sekali. Tapi bentuknya sama. Di sini ada indikator sama dan juga tidak ada over fender. Nah, aslinya GX, ingat saya, tidak ada footstep. Karena ini mobil dipakai untuk kota-kota, ya pakai footstep. Jadi mounting bracketnya itu sudah ada. Hanya yang versi GX tidak pakai. Kaca depan sama. Nah, di sini juga ada perbedaannya juga ya. Jadi kalau kaca depan VX, karena ngikutin banyak chrome-nya, di tengah-tengah sini tuh ada strip chrome. Kalau VX, GX tidak ada, tapi kacanya sama. Wiper sama, kap mesin bentuknya sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Tidak ada hidrolis shocknya. Jadi tetap buka pakai tuas, dan kalau mau dipasang hidrolis tidak mudah karena beda. Jadi harus buka tulangan bagian bawah untuk masang hidrolik. Bumper depan sama. Nah, tergantung tahunnya. VX itu ada yang sudah satu piece lampunya. Kalau GX, setahu saya rata-rata semua masih yang model lama pakai double headlamp, dan ratingnya ini juga sama dengan VX yang lampunya 4. Nah, ini satu trivia ya. Apakah semua lampu corner LC80 itu sama? Enggak, ada 3 tipe. Ini yang versi quad lamp, 4 lampu. Kalau yang VX single lamp, corner lamp ini tuh lebih ke depan. Nah, kalau bisa dilihat, nut di sini ini kan nggak sama dengan nutnya ini. Kalau yang versi single lamp, posisi ini itu ada di sini. Nah, kalau yang versi GX Bandor tidak ada yang warnanya kuning. Jadi kalau sampai ada kelihatan yang lampu 4 sininya kuning, itu dicat.
Kalau yang versi single headlamp memang ada yang warna kuning, tapi itu versi USDM, US Domestic Market, dan sekarang sangat susah carinya. Lampu rating bawah sama. Grill ini ada perbedaan karena dia itu non turbo. Di sini sebagian ada tulisannya diesel. Kalau yang versi VX di sini ada tulisannya turbo ya. Bumper depan besinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Samping beda karena tidak pakai over fender, cornernya ini lebih ramping. Dan setahu saya cari replacement untuk ini sekarang sangat susah. Oke, kita sekarang test drive si GX ini. Alhamdulillah sudah pakai AC yang versi standar ini. Oke, let's go. Nah, versi GX ini hanya manual ya. Kalau di Indonesia semua manual, yang bandor. Hari ini ditemenin anak wedok yang hobinya mobil. Oke, yang pertama kalau mau ngebut jangan beli GX. GX ini karena non turbo nggak cocok kalau untuk kebut-kebutan. Kalau suka santai ya boleh beli GX. Kenapa kok begitu? Karena si 1HZ ini mesin yang never die, ya bener-bener kuat, dan mau sampai kalau maintenance-nya bagus ya 1 juta kilometer aja sanggup. Sekarang ini nggak banyak mobil yang didesain dari awal setangguh, sekuat, sedependable mobil LC80 ini. Nah, sedikit cerita tentang si Bandor ini. Waktu pertama kali rilis di Indonesia, tidak banyak peminatnya. Tapi saya pribadi dari dulu sering lihat GX ini, karena di Solo dekat rumah itu ada satu hobis. Beliau suka berburu, dan waktu pertama kali keluar si Land Cruiser ini beli si Bandor, dan selalu diparkir di luar. Jadi tiap hari selalu kelihatan Bandor. Maka itu waktu sudah bisa kerja, bisa ngumpulin dana untuk beli, cari Land Cruiser, salah satu yang saya incar itu si Bandor ini. Kalau dapat yang kondisinya bagus, mesinnya masih standar, mobil itu sebetulnya enak banget. Enak untuk kota-kota, cocok. Karena gearingnya sangat low. Suspensinya sama persis sama yang versi lebih mahal si VX. Jadi comfortnya dapat. Gak bisa kebayang zaman sekarang ini Land Cruiser seri 300, sayangnya udah nggak masuk ya yang versi GX di Indonesia, untuk mobil kerja. Dulu mobil ini untuk kerja di proyek dan lain-lain. Apakah Indonesia zaman dulu lebih kaya daripada sekarang ya? Harga era-era pertama kali keluar, zaman dulu kursnya beda ya, tapi kalau nggak salah itu mobil ini di bawah 200 juta, 150, 160 mungkin kalau nggak salah.
Jadi susah dihitung kurs sekarang. Kurs zaman dulu itu sebelum Krismon ya, apa pas era-era Krismon itu ya, $1 US itu kan sekitar 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Sekarang hampir 17.000, jadi ya susah untuk perbandingan. Nah, kalau dashboard versi GX ini kurang lebih sama, beda di tape deck. Tape decknya ini aslinya single din, kalau yang VX double din. AC control beda, AC controlnya masih sliding seperti mobil komersial. Ya mobil ini mobil komersial. Kalau dashboard, speedometer, cluster kurang lebih sama, hanya tidak ada lampu untuk turbo karena mobil ini non turbo. Tangki solarnya single. Kalau di Indonesia yang tangki double itu yang pakai subtank hanya di automatic VXR. Konsol tengah ada, tapi area tuas gearbox ini tidak ada konsolnya, jadi kelihatan tuas-tuasnya, transfer case dan lain-lain. Untuk gearbox 5 speed. Feeling saya gearboxnya ini lebih low dibanding yang VX. Karena kalau pakai VX dalam kota gigit 1, pas macet-macet itu sering ngopling. Mobil ini lebih nyaman kalau pas macet-macet karena satunya sangat low. Steering wheel juga ada tilt steering, controller wiper dan lampu sama. Wipernya ada intermittent. Sekarang mobil-mobil yang murah itu seperti pickup kayak Hilux Rangga tidak ada intermittent wiper. Grab handle ada seperti VX. Nah, plafonnya ini bahannya beda. Bahannya bukan seperti Blue Drew seperti VX, tapi bahannya lebih ke vinyl. Vinyl agak kasar. Dan kalau sampai mau cari si GX, make sure ya cover jok ini mulus kondisinya, karena bahannya cari udah nggak ada. Saya sempat restorasi mobil customer, untungnya dapat kursi copotan GX. Soalnya materialnya udah impossible to find. Apalagi atapnya ini nggak ada. Ya mirip-mirip ada, tapi kalau perfectionist susah. Tarikan kalau udah jalan ini nyaman, enak banget. This car makes me happy. Koplingnya ringan, remnya enak, karena remnya juga depan disc brake, booster, enak. Jadi sering dapat pertanyaan, Pak, kalau saya mau beli VX, suka bandor, itu mesinnya gimana Pak? Lemot atau enggak? Worth it atau enggak? Nah, masalah worth it atau enggak itu ya karena kegoreng ya mobil ini harganya, jadi susah dibilang worth it atau enggak, karena on the market sekarang di angka 400-an. Sebelum pandemi mobil ini 200, ada yang masih di bawah 200. Enak tariannya ini mobil ini. Is it worth it? Sekarang kalau kita mau beli mobil baru seharga let's say 400 four wheel drive, dapat apa? Jimny aja nggak dapat, hampir nggak ada kan yang 4x4 wagon di harga 400. Dan semuanya dapat yang mulus harga 350, kita spend 50 juta untuk karet-karet, untuk bikin bagus ini itu 400. Is it worth it? Ya susah ngomong, tapi yang jelas
kayaknya harganya nggak turun-turun deh. Saya udah nunggu harganya turun sampai sekarang, ya nggak turun-turun. Dan kalau cari yang low kilometer, ya good luck. Ini mobil ini udah jalan 146.000 dan selain paint ya, karena mobil ini dulu juga pernah kerja, ada spet-spet, tapi interiornya seperti baru. Nah, ngomong-ngomong interior, kalau mau cari replacement door trim, nggak usah replacement door trim, cari handle pintu dalam aja sudah nggak ada. Jadi kalau cari GX, cari yang benar-benar mulus, soalnya spare partnya sudah susah carinya. Yes, mobil ini pakai power steering, tapi tidak ada airbag. GX manual pun juga tanpa airbag ya. Jadi it's okay. Mau lari berapa sih pakai mobil ini? Kalau di tol, yang turbo pun di 100, 110 masih nyaman. Kalau mau ngebut 130, 140 mau ngimbangin mobil-mobil zaman now, Pajero, Fortuner yang common rail atau Innova yang common rail ya, nggak usah ngikutin mereka karena kasihan, mobil ini tuh tidak didesain untuk speed di atas 110. Nyamannya itu di 100, 110. Kalau jalannya agak turun 120. Udah terlalu, mestinya terlalu terlalu teriak kalau di atas speed 110 itu. Jadi cari yang nyaman aja, and enjoy the ride. Nggak perlu buru-buru. Bisa nggak si HZ ini di turbo? Ya bisa. Tapi mesin ini tuh tidak didesain untuk turbo charging. Pistonnya beda. Kalau piston si 1HZ itu agak sedikit high compression dibanding 1HD. Tapi kok sering lihat ya 1HZ di turbo. Safari Australia, Safari yang bikin intercooler, bikin snorkel, sempat bikin turbo 1HZ. Dan kalau mau lihat di eBay banyak sekarang aftermarket ya, bukan Safari, bikin turbo kit untuk 1HZ. Seperti apa 1HZ di turbo? Luar biasa. 1HD kalah, torsinya kalah. Karena dia pistonnya kan high pressure, jadi dikasih turbo boost dikit aja tenaganya benar-benar keluar. Kalau boost itu di bawah setengah bar, ya masih oke-oke aja ya. Yang penting diperhatiin EGT atau exhaust gas temperaturnya. Bose pumpnya juga harus dirubah. Bisa pakai Bose pump aslinya, tapi dirubah. Kalau bisa dikasih boost kompensator, jadi fuelingnya itu bener. Jadi kalau zaman sekarang istilahnya seperti di remap. Jangan lupa mobil ini tidak ada ecu-ecuan ya. Jadi nge-remapnya itu manual via Bose pump. Oke, test drive done. Jadi tadi saya membahas tentang interior. Mungkin start dari awal steering wheel. Steering wheel CGX itu aslinya tidak ada leather wrap seperti ini. Ini sudah diganti, saya dapatnya seperti ini. Terus masih ada tilt steeringnya standar. Kalau overall bentuk dashboardnya sama, speedonya cluster kurang lebih sama, cuman bedanya nggak ada lampu turbonya di sini. Kisi-kisi AC sama. AC ada, tapi controllernya beda. Bukan automatic climate control, dia masih manual seperti mobil niaga. Karena mobil ini dulu juga dipakai untuk commercial use. Area tengah, kalau center console-nya ini sama dengan si
VX. Tapi area tuas persneleng agak beda. Dia langsung ke lantai walaupun ada peredamnya ya. Lantai aslinya tuh vinil. Kalau yang ini waktu saya dapat vinilnya sudah mulai rusak, jadi saya ganti pakai karpet dasar. Saya masih nyimpen satu GX yang benar-benar full original low kilometer. Nanti kapan-kapan kalau mau lihat harus ke Making Cars Experience ini. Terus atas plafonnya dia model vinyl, bukan bludru seperti VX. Sun visor dapat, tapi ya juga model seperti pickup komersial Suzuki Carry gitu. Bahannya sama dengan atas. Kursi bentuknya basicnya sama, tapi materialnya beda. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat door trim dulu. Karena door trimnya ini yang bikin si GX, ya GX. Jadi door trimnya ini seperti hardboard biasa, ada press-pressan vinil. Door handle simple seperti ini, seperti Kijang LGX actually, tapi beda karena saya sudah berusaha cari, belum dapat. Kalau ada yang punya door handle NOS, new old stock, baru Grace, tolong info. Atas kelihatan body panelnya karena ya this is the GX. Kalau yang VX kan ada door trimnya yang sampai ke atas. Handle pintu simple. Kacanya masih engkolan seperti ini. Jadi masih manual. Karet. Ya kalau ini karet ada double. Tahun lama nggak double. Terus kita lihat yang belakang ya. Jok belakang itu seperti apa. Belakang juga sama. Door trimnya. Space wise oke, ini posisi saya sekitar 167 tingginya. Toe space not bad. Sayangnya yang versi GX ini nggak ada headrest. Jadi kalau sampai ada accident dari belakang, metamet ya agak bahaya. Benchseatnya untuk 3 dewasa, more than enough space, cukup oke. Dan sayangnya belakang tidak ada seatbelt. Ini cover asli, trim aslinya si GX seperti ini. Kalau nggak salah yang samping ini pernah diganti. Tapi yang penting tengahnya ini original. Nah kalau cari GX, cari yang bener-bener interiornya tuh semua mulus dan original. Memang agak susah karena populasi GX ini cukup rendah dan dipakai untuk kerja di proyek. Maka itu banyak yang dalamnya hancur. Kursi belakang tadi kita sudah lihat waktu opening video. So, ya interiornya basic. But I love it gitu loh. Ini mobil bener-bener enak dipakai. Nah, sekarang kita lihat mesin. Kap mesinnya ini masih benar-benar real steel, berat dan tidak ada shock hidrolisnya, jadi masih pakai tiang ori ini. Nah, mesin 1HZ ini mesin legendaris. Di seri 70 pakai, seri 80 pakai, 100 juga ada yang pakai mesin ini. Mesinnya simple, 4200 cc, tidak ada common rail, tidak ada ECU, masih Bosch Pom style lama. Kalau sepintas dilihat mirip-mirip banget seperti 1HD, but actually dalamnya cukup banyak perbedaannya. AC, kompresor di sini, alternator di bawah sini, radiator kurang lebih sama dengan si 80. Aki hanya satu, everything else juga simple. Air filter sama dengan VX, booster, ya very simple mobil ini. Dan kalau maintenance-nya bagus, 1 juta kilometer aja dia sanggup. So, ada yang tanyakan, Pak, kalau diturbo seperti apa sih? Nah, mesin ini bisa diturbo. Nah, seperti apa 1HZ kalau diturbo? Let's have a look. Nah, ini dia mesin 1HZ yang sudah diturbo. Jadi, intake-nya tetap ori 1HZ, ini turbonya di sini. Cukup besar karena ya ini mesin 4200 cc.
Apa yang harus diperhatikan kalau pasang turbo di 1HZ? Nomor satu, harus ada supply oli untuk pendingin dan pelumas di turbo ini. Jadi ini aftermarket turbo kit. Jadi ini ngambil oil dari sebelah sini. Nah, dari sini, dari blok ini ada satu outlet, oilnya under pressure ya, dari pompa oli, ambil dari sini. Terus bos pom, kalau ada bos pom punya 1 HDT, ya nggak masalah, pasang aja. Atau cari bus kompensator bagian atas ini aja dengan bos pom 1HZ. Dan jangan lupa busnya jangan terlalu tinggi, 6 PSI, 7 PSI atau setengah bar sudah lebih dari cukup untuk bikin si 1HZ ini mesin fenomenal. So there you have it. Ceritanya tentang si Land Cruiser GX ini. Nah, kalau pengen Land Cruiser GX, jangan lupa ya, cari yang harganya masuk akal. Karena sudah terlanjur kegoreng, siap salah. Dulu mobil ini saya beli di bawah 300. Kalau waktu COVID, saya lihat sempat di atas 400. Ada pun yang minta di atas 500 juga. Tapi untungnya harganya sudah mulai back to normal. Terakhir saya lihat ada yang di marketplace minta 395. Tapi kalau saya lihat dari foto, kondisinya ya so-so. Sering dipakai dan kelihatan lumayan capek. Jadi jangan lupa beli mobil ini, saya setuju. Mobil ini sangat enak. Cari yang bagus and enjoy it. Tapi jangan sekali-sekali beli GX terus ditambahin over fender. Karena mobil ini itu ciri khasnya itu benar-benar area sini tanpa fender. That's what makes it so sexy. So don't put an over fender on a GX. I'll see you in the next video. Jangan lupa like, share, subscribe video-video Making Cars with Bro Rock dan support us. Kita banyak merchandise ada di link di bawah atau mau kontak langsung kita juga boleh. So enjoy and I'll see you wearing our shirt.